kesungguhan terhadap mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu. 1000 tahun. Sekarang sudah berapa? 1000 pada Masya Allah. Kira-kira kalau jenengan pakai baju sudah 15 tahun, sudah luntur 15 tahun. Wah, kadang-kadang. Nah, di akhir zaman itu Islam itu seperti itu. Tapi oleh Allah akan dikembalikan baru lagi. Ono sing nganyari, namanya mujaddid. Mujaddid. Nah, termasuk di Indonesia mujaddid banyak nian. Masalah agamanya sudah terbelakang, wis keri, tertinggal, aduh dengan Mekah Madinah. Maka dikembalikan kepada Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga hidayah. Tidak semua orang terima itu. Ayo kembali kepada sunnah Nabi. Ayo kembali kepada kemurnian agama. Nggak semua orang bisa terima. Nggak semua orang bisa terima. Itu tergantung apa? Hidayahnya. Manakala kita oleh Allah diberikan kemudahan, nerima, ridho. Ini Qur'annya, ini hadisnya, ini harusnya begini, bisa, itu hidayah. Maka itu nikmat besar, disyukuri. Alhamdulillah saya hidup sekali mendapatkan hidayah. Apalagi nikmat yang batin, nikmat ketakwaan kepada Allah, nikmat punya semangat beribadah, nikmat khusyuk, nikmat banyak yang ada di batin kita. Namun kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Maka Bapak Ibu, ini diingatkan oleh Allah ya, bahwa nikmat Allah itu ada yang batin. Justru yang batin itu kadang harus lebih kita urusi, lebih kita jaga untuk disyukuri. Karena dengan mensyukuri itu menguatkan nikmat itu, tasbit, menguatkan nikmat, bahkan memberkahi, bahkan menambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Maka pagi ini marilah kita coba urusi batin kita. Batin kita, hati, jiwa kita. Kita itu hidup itu banyak ngurusi yang zahir, yang tampak. Maka ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Wong sepuh-sepuh biyen kan begitu. Ada suplemen makanan vitamin untuk jasmani kita. Sarapan, makan siang, makan malam, jajanan, buah-buahan. Itu agar badan kita sehat. Ada batin itu tidak sehat, hati jiwa manusia yang tidak sehat. Apakah santapannya, suplemennya, vitaminnya, makanan juga? Tidak. Maka suplemennya itu ilmu. Nah, kita coba kita ketahui dulu tanda-tanda hati atau jiwa yang berada dalam fitnah, bahaya fitnah, bahaya kerusakan. Harus kita kenali dulu, sehingga nanti kita bisa mengobati supaya batinnya tidak terfitnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub, kata Nabi, bahwa fitnah itu, kerusakan itu juga akan datang, akan merusak hati kita. Rasulullah menggambarkan ibarat orang menganyam tikar. Nanti dengan nek wong anyar-anyar gak patek ngerti nganyam tikar. Wong lawas-lawas insyaallah paham. Antara anyaman satu dengan yang lain, dia tata rapi. Saya pernah melihat itu dulu masa kecil di desa. Kalau bikin tikar itu cowopet, ada orang yang sudah ahli itu. Padahal kita ngelihatnya itu, padahal dia ngerakit sedikit demi sedikit itu lama. Kalau dia sudah ahli kan nomor
Tapi itu kata Rasulullah, fitnah yang akan masuk ke hati manusia itu ibarat untayan anyaman itu, satu persatu nanti terangkai menjadi kuat fitnah itu. Nah, kalau sudah kuat, apa kata Rasulullah? Hatinya menjadi gelap. Nah, kalau hati sudah gelap, ya sudah, nggak manfaat. Ada peringatan, ada ilmu masuk, nggak ada yang masuk, nggak ada yang menjadi suplemen. Kalau sudah kadung mati, maka fitnah kerusakan hati harus dikenali tanda-tandanya. Tanda-tandanya satu, kalau hatinya mulai terfitnah, mulai akan celaka, hati itu akan mati. Satu, tidak senang, tidak semangat dengan ilmu. Aduh, kenali Bapak Ibu, kalau sudah dengan ilmu agama nggak punya semangat atau bahkan nggak senang, itu bahaya itu. Berarti hati itu bisa, jiwanya bisa ternodai, bisa menjadi jiwa yang buruk, jiwa yang rusak. Maka harus dipupuk senangnya dengan ilmu. Apa tandanya senang dengan ilmu? Ngene iki. Seneng suruh datang ke pengajian itu senang karena ilmu. Atau HP-nya, ibu-ibu, HP-nya, YouTube-nya dibuka, YouTube, mastub. Nah, tiap hari YouTube, nggak pernah mastub. YouTube. Nah, YouTube-nya yang dibuka kajian para ustaz, senang dengarkan ilmu. Nah, itu alamat hati hidup tuh. Tapi kalau orang sudah kehilangan semangat untuk ilmu, wah itu bahayanya, hati bisa mati, hatinya bisa terfitnah karena terisi dengan hawa nafsu, terisi dengan hal-hal yang buruk yang menjauhkan manusia dari agama, Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidup dalam didikan Rasulullah pasti senang dengan ilmu. Abi Darda itu sahabat Nabi. Sampai zaman Khalifah Utsman, Abi Darda itu sudah ada di Damaskus. Damaskus itu di Syria. Jadi Islam sudah sampai ke Syria sana. Zaman sahabat itu. Indonesia ini nggak tahu zaman kapan Islam nyampe. Zaman sahabat Nabi baru abad pertama sudah masuk ke Damaskus sana. Makanya Damaskus itu Syria termasuk Syam. Masuk Syam. Syam yang didoakan oleh Nabi berkah. Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkahi Syam kami. Ketika Abi Darda sudah ada di sahabat Nabi ini yang terkenal, Abi Darda di Syam, ilmunya dikejar oleh orang-orang para tabi'in saat itu. Ada seseorang datang kepada beliau dari Madinah yang mengatakan, saya ini datang dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Damaskus, ribuan kilo itu. Ribuan kilo. Saya datang ke sini bukan untuk berdagang, bukan untuk urusan dunia. Saya datang ingin menimba ilmu kepada jenengan. Abi Darda, sahabat Nabi. Kata Abi Darda, tenang dah awakmu, datang ribuan kilo itu ke sini hanya untuk cari ilmu. Iya, katanya, saya cari ilmu ke sini. Hanya itu, nggak ada niat lain-lain, nggak ada. Maka Abi Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan dia jalan ke surga. Kita nggak harus ke Madinah sekarang, kita nggak harus ke
Damaskus, cukup ke Masjid An-Nur Bromo, atau cukup buka YouTube-nya, cukup buka WA-nya, pokoknya ilmu lah ya. Tinggal semangatnya saja. Nah itu oleh Allah dimudahkan jalan ke surganya itu, jalan ke surganya. Nah, ada di Damaskus lagi itu, ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, terkenal. Nah, itu asalnya tukang gali kuburan, tukang ngeduk kuburan itu. Enten mriki ada yang punya? Alhamdulillah, wah calon ulama ini berarti. Tukang gali kuburan dari muda sampai umur 40 tahun ya hari-hari yang gali kuburan. Suatu saat datang jenazah, bukan datang sendiri, anak sing mikul, toko dhewe lah melayu tuh kan. Datang digotong, hanya beberapa orang, 4 orang, 6 orang, kemudian ada ibu-ibu yang ngikuti, tapi tidak masuk ke pekuburan, di luar daerah pekuburan, duduk di situ. Ketika Abdurrahman ini tukang gali kubur nerima mayitnya dari bawah, dia terima, diletakkan, ternyata berubah kuburan itu. Baru kali itu seumur hidup dia berubah menjadi kebun yang indah, Raudhatun min riyadil jannah, indah, kebun indah sekali, seger. Terus datang orang berkuda yang bersayap, kudanya putih-putih, membawa jenazah itu. Tapi saking indahnya itu, si tukang gali kuburnya semaput, saking nggak kuatnya lihat pemandangan itu. Karena semaput, kata yang di atas, loh kok malah haram mate pisan. Akhirnya diunggah, dinaikkan pinggir, dilanjutkan sama 6 orang itu sampai selesai ya. Si Abdurrahman ini mulai siuman, mulai sadar, terus dipamiti, terus ditinggal. Kurang lebih 6 bulan setelah itu, kurang lebih 6 bulan, datang rombongan lagi, sedikit lagi orangnya, dan kurang lebih ada ibu-ibu satu lagi. Kata Abdurrahman, "Lagi kok kaya sing biyen aku semaput kae." Nah, semaput kae. Dia turun, dia terima mayit itu, dia letakkan. Loh, kok terjadi kayak begitu lagi? Melihat dia keindahan kebun kayak kebun surga itu. Indah, bagus. Kuburannya orang iman, kalau soleh itu akan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi kebun surga. Nah, tapi kali ini si Abdurrahman tidak semaput. Dan koyo melihat kejadian, dia enggak mimpi si Abdurrahman ini. Nah, itu akhirnya dia letakkan. Kemudian setelah selesai penguburan, kata Abdurrahman, "Saya ojo mulai, aku pengen roh ini. Apa ceritanya ini? Ada apa ini? Kenapa ini?" Nah, kalau kamu pengen tahu, kata yang nganter kami ini cuman nganter, itu yang tahu itu lah, ibu-ibu yang ada di pinggir. Dia lari ke ibu-ibu itu, terus nanya, "Bu, pokoknya saya mau tanya, harus dijawab dengan jujur ya." "Iya," katanya. "Kenapa, ada apa?" "Kayaknya jenengan ini yang 6 bulan lalu itu." "Oh betul, 6 bulan lalu ngirim jenazah ke sini." "Iya," katanya. "Loh, gimana ceritanya? Saya kok melihat kayak begini, ini ada apa? Ada apa?" "Melihat kebun surga." Mereka 2 kali ini kejadiannya. Nah, terus kalau memang begitu, kata ibunya itu, kata ibu, yang dulu itu anak saya yang hari-harinya cari ilmu, boleh ilmu, hafidz Quran, terus meninggal dunia karena sakit. Nah yang ini kakaknya ini dia nggak cari ilmu, dia itu hanya kerja, tapi hasil kerjanya untuk membiayai adiknya cari ilmu. Nah, Masya Allah, kata Abdurrahman, Masya Allah,
yang membiayai wong golek ilmu, ora sing golek ilmu tok iki. Wis ketok swargane. Apalagi yang cari ilmu. Dia sudah 40 tahun lebih umurnya. Akhirnya dia diuncalno apa cangkulnya, napa mawon Pak alat ya Pak? Cangkul, linggis warang diuncal kabeh. Moh aku saiki. Dia langsung datang di masjid kota Damaskus, masjid yang di masjid apa itu lupa saya nama. Yang terbesar yang di situ kota ilmu. Dia ditinggalkan kuburannya, dia datang ke masjid, datang ke syekh yang ngajar ilmu. Kata dia, pokoknya saya cari ilmu sudah sekarang. Lah mau sapa? Saya tukang gali kuburan. Ada gali kuburan. Loh, mau tinggal nggih Syekh pokoke wis moh kula golek ilmu tok wis mau hidup mati pokoknya saya cari ilmu. Lah apa kamu? Umurmu pira wis tuwek ngono. Mboten napa-napa wis pokoke golek ilmu ora kula. Masal karena sudah melihat ainul yakin dia. Sudah melihat kenyataan bahwa orang cari ilmu saja itu, orang berilmu itu surganya wis ketok. Akhirnya dia mempersungguh, jadilah dia ulama besar, padahal sudah umurnya lewat 40 sudah, baru cari ilmu. Ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Jangan ngertas mana Al-Haffar. Al-Haffar itu tukang gali kuburan, itu bahasa Arab Al-Haffar. Artinya yang ingin kita gambarkan di sini, Bapak Ibu, tidak ada batas umur orang cari ilmu itu. Minal mahdi ilal lahdi. Yang paling penting diingat bahwa mencari ilmu itu akan menjaga hati, tidak mati, tidak terfitnah hatinya. Jadi alamatnya orang yang hatinya akan rusak jika dia tidak senang dengan ilmu. Maka keutamaan ilmu ini sangat banyak sekali. Kita sebutkan alamat yang kedua. Kalau ingin menandai hati kita masih sehat apa tidak? Sehat secara syar'i ya, secara syariat, secara Islam. Hati yang mulai terfitnah itu hati yang kehilangan kehusyuan. Gak bisa khusyuk. Dulu bisa khusyuk, sholat sampai nangis-nangis, sawarin ngoten niku. Ndonga dalu ngoten niku ndonga karo nangis karo jaluk ngapura Gusti Allah. Ternyata setelah itu apa yu biyen sampean kok yu meneh kok iso khusyuk kaya ngono. Iya biyen aku utange akeh lho. Berarti Anda saiki yo saiki ora diutang ya. Nah itu beda iki khusyuk mergo butuh nyaur utang berarti. Nah, kehusyukan itu betul-betul orang ingat Allah. Ingat ketika ibadah, terutama sholat, ya, terutama sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk ingat kepadaku Allah. Jadi orang sholat itu tujuannya eling karo Gusti Allah. Nah, ingat Allah itu namanya khusyuk. Sanes khusyuk nggih. Khusyuk pakai kha. Khusyuk ini kakune pendak isu. Khusyuk ini khusyuknya hati, khusyuknya hati kepada Allah. Sujud, eling karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Mulai Allahu Akbar itu pun sudah ingat saya menghadap Allah. Saya bertemu Allah. Saya Allahu Akbar. Aku rukuk nang gone Gusti Allah. Ya Allah. Sujud, Allahu Akbar. Terima ya Allah ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Rahmati hambamu ya Allah. Utang kula tesih kathah ya Allah. Nah, boleh disempilkan di situ. Enggak apa-apa, memang Rasulullah ngajarkan doa kok. Tapi bukan hanya itu. Kita berharap rahmatnya, berharap surganya, berharap pahala, berharap semuanya anak turun kita jadi baik. Jadi semua konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah mulai lupa dengan Allah, tidak khusyuk, nah itu bahaya. Rasulullah mengatakan begini. Awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Pertama kalinya
sesuatu yang akan diangkat, dihilangkan dari umat ini adalah kehusyuan. Hatta la tara fiha khasyi'an, sampai kamu lihat tidak ada yang khusyuk satupun. Kaya-kaya orang tidak ada yang khusyuk sama sekali. Semua sampai sholat itu ketok rukuk ketok sujud, tapi ingatannya kemana-mana. Eling sawah, eling pasar, eling panganan, padahal sudah sujud kepada Allah. Sujud itu harusnya ingat Allah, sujud kepada Allah. Nah, Allah Maha tahu lah isi hati kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Kalau boleh diungkap itu, kamu sujud sama siapa toh? Kaulaku. Nah, kutune sujud kepada Allah, sujud pikiranmu lah, pada ngene pasar, ngene kantor, ngene dalan-dalan. Nah, wah ini selak car free day ini. Selak jalan-jalan pagi ini. Padahal sujud kepada Allah. Jadi kehilangan kehusyuan itu pertanda hati yang apa? Yang sudah kena fitnah. Maka Bapak Ibu jaga kehusyuan, terutama ketika sedang ibadah, tadi sholat. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Baca, pahami isi bacaan sholat itu, terus niatkan untuk Allah. Pahami dulu maknanya, terus dialogkan dengan Allah. Sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Terus ditutup amin. Apa maknanya amin? Semoga Allah mengabulkan. Pertanyaannya, ini bedanya khusyuk dengan tidak. Ketika kita baca Fatihah, merasa kita sedang memuji Allah, terus berdoa lalu diamini, amin, nopo mboten. Nah, ini bedanya. Kalau hanya baca biasa, sholatnya sah, aminnya beruan amin. Tapi pada saat baca nggak merasa bahwa dirinya sedang memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, jenengan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nangis lagi Fatihah tok. Jenengan kalau lihat di YouTube itu imam Masjidil Haram ya, baru baca Fatihah tok kadang harus nangis. Soalnya no? Soalnya paham maknanya, ya mesti wong Arab. Nah, wong Arab cah cilik-cilik nggumun cah cilik-cilik iso cara Arab ya. Ya pancen wong Arab kok. Kita ini kalau dijak bahasa Arab kan jadi Arab kita. Arab patek ngena. Jawabannya kebalikan. Loh, bisa khusyuk. Kenapa? Karena paham artinya. Terus dialogkan dengan Allah. Loh, kok dialogkan dengan Allah? Iya. Kata Rasulullah itu, orang sholat itu sedang munajat dengan Allah. Nah, innar rajul yunaji idza kana fi shalat yunaji rabbahu falyandur bima yunajihi. Orang itu kalau sholat sedang bisik-bisik dengan Allah. Walaupun ada temannya kanan kirinya, buatan bisa digatekno. Saya pokoknya berbisik dengan Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya Allah, jenengan yang maha suci ya Allah. Itu dialogkan dengan Allah. Nah, Rabbighfirli misalkan, Rabbighfirli. Apa maknanya Rabbighfirli? Nah, jenengan milih yang itu apa? Rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni wa'afini wa'fu'ani. Apa cari yang paling pendek? Rabbighfirli tok. Pertanyaannya, ketika kita duduk di antara dua sujud, terus mengucapkan tangan di atas paha, menunduk ke tempat sujud, lalu mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Pernah nggak kita menangis? Lama kita menangis, ya Allah, jenengan sepuro kula, ya Allah, ampuni saya. Kalau jawabnya, aku lancar ya maca Rabbighfirli. Sampai orang kelingan aku mbok piro tak waca. Loh,
Salatnya sah iya, tapi khusyuknya mboten niku. Nah, lali kok. Khusyuk itu eling kok. Khusyuk itu ingat sama Allah, itu ingat. Ingat ya Allah, jenengan sepura Allah jenengan niki, misalkan begitu. Jadi khusyukan begitu. Orang baca Quran bisa khusyuk, nangis maca Quran. Maca Quran nangis. Iya. Jadi saya di Masjidil Haram dulu banyak teman dari Indonesia datang ikut sholat malam. Ngilu sholat pun. Oh, imamnya kan nangis tuh. Oh, nangis imamnya. Nah, teman saya di samping saya ini loh kok melu nangis. Saya curiga ini kok iso apa ngerti ya? Hal perasaan ya orang nggak patek nyari ilmu kok ngerti. Habis sholat saya tanya, Mas, sampean kok iso nangis, Mas? Enggak saya. Enggak imam mau nangis mosok lo betul nangis. Berarti sampai nangisi tangisani imam enggak. Orang mergo paham apa sing diwaca meneng enggak. Nah, imam nangis kok betul nangis ya alhamdulillah iso nangis. Tapi khusyuknya belum. Nangis tok nangis mergo nangis. Nah, tapi lumayan itu daripada tidak nangis. Berarti nangis. Kata ketika Rasulullah cium Hajar Aswad, Rasulullah mencium Hajar Aswad menangis. Rasulullah nangis ngecup Hajar Aswad. Umar di belakangnya ikut menangis. Kata Rasulullah, Mar, nek nangis nggak di situ Mar, nek kene nek nangis. Hunatus kabal Umar. Apa? Karena ngecup Hajar Aswad mohon pengampunan kepada Allah. Besok Hajar Aswad akan dibangkitkan, ada matanya, ada mulutnya, memberikan kesaksian. Orang yang menciumnya dengan kehusyuan ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kehusyuan. Khalifah Abu Bakar itu kalau sholat wes suaranya ra jelas kok mburi, nangis tok isine. Khalifah Umar nek sholat subuh itu sering nangis. Kata sing diwaca dua apa nate surat Yusuf. Surat Yusuf niku meh sak juz lho. Sak juz kurang lebih. Khalifah Umar membaca cerita Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf itu. Innama asku bathi wa husni ilallah, nangis sampai suara tangisnya didengar dari sop paling belakang. Coba jangan bayangkan Khalifah Umar yang garang kaya ngono kuwi. Apa garang? Ras isok nangis itu. Berarti memiliki kehusuan. Kita ini kan enggak sekeras Khalifah Umar. Harusnya masuk gak isok nangis. Ya paling boten nangis itu hati, nggak harus mengalirkan air mata. Ada kesedihan, ada ingin selamat dari neraka, ingin dirahmati oleh Allah, ingin dekat dengan Allah. Itu namanya kehusuan. Nah, namanya kehusuan. Ada orang di Mekah dulu datang ke saya, bagaimana Ustaz caranya menangis? Loh, jenengan kok tahu tak? Iya, saya dari kecil dan susah nangis. Sampai ibu saya mati dulu saya nggak iso nangis. Gimana caranya? Dungo dengan dungo mawon nang Masjidil Haram. Napa dungane Ustaz? Nah, ini contohnya doa ya, jangan jaluk wae iso nangis karena nangis itu obat. Rasulullah sering nangis dengan Gusti Allah. Allahumma rzuqni ainain hitalatain tasfiyanil qalb bidurufid dumu'i min khasyatik qabla an takuna ad-dumu'u daman wal adrasu jamra. Itu. Ya Allah, jenengan paringi dua mata saya ini bisa menangis sehingga mengobati hati saya yang asalnya ketunyan, syahwat, dia bisa bersih hati saya karena selalu takut kepadamu. Sebelum berilah saya air mata yang deras ya Allah, sebelum air mata mengalir menjadi darah. Air mata siapa? Air mata ahli neraka. Daripada saya menangis di neraka ya Allah sampai habis air matanya yang mengalir darah, lebih baik saya menangis di dunia ya Allah karena takut api nerakamu. Itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, hati yang terdeteksi atau terkontaminasi atau dikhawatirkan terjadi kerusakan ya, keimanannya berkurang kalau kehilangan kehusyuan.
Siapapun bisa, khusyuk itu bisa, tapi harus belajar. Harus belajar. Jadi merasa, karena Allah tidak membedakan. Siapa yang mau taqarrub, mau mendekat kepada Allah, hatinya Allah mendekat kepadanya. Siapapun dia. Allah nggak melihat pakaiannya harus pakai jubah, pakai serban, betul. Nggak dilihat oleh Allah. Harus pakai topi hitam, ada gambarnya matahari, betul. Nggak dilihat oleh Allah. Sarungan, betul. Nggak ada yang dilihat. Yang dilihat itu hatinya nyambung apa mboten kali pangeran. Itu yang dilihat. Siapa yang nyambung, yang dekat hatinya dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu yang paling baik itu, paling bagus, paling khusyuk namanya. Itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak melihat rupa kamu, bentuk kamu, hartamu nggak dilihat. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, hatimu. Bagaimana hatimu? Wa amalikum, lalu amalnya. Maka belajar jadi orang khusyuk. Gimana belajarnya ya? Belajar waktu sepi, kunci pintu, diniati ya Allah, Allah berdua dengan panjenengannya Allah. Allahu Akbar, zikir, astagfirullah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Muhammad, katakan kepada hamba-hamba saya itu, siapa yang bertanya tentang keberadaanku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab semua panggilan yang dipanggilkan oleh hambaku. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya, dijawab oleh Allah. Apa njaluk apa. Apalagi sepertiga malam, saudara, masya Allah. Kata Allah, ayo sapa sing njaluk ngapura, tak ngapura. Ayo sing njaluk duit tak kei. Ayo sing njaluk utange dilunasi, tak lunasi. Lah kok sing dijaluk pangah turu ae. Tambah selimutnya tambah ditebalkan. Allahu Akbar. Biasanya wong butuh lak moro to. Nah, Gusti Allah lah moro, bukan kita yang moro. Lah yang diparani ku lho sik. Wangkler sampai diuyuit setan namanya, telinganya. Iya, orang kalau nggak bangunnya subuh toh, bendino diuyui setan kan. Kata Rasulullah itu, kupingnya ini loh, kupingnya diuyui setan. Nah, tilka rajulun bala fi uduni syaitan. Wong mangkel terus barisa sampai subuh. Dino tangi-tangi, alhamdulillah, wangkler aku. Alhamdulillah piye? Diuyui setan. Dihina oleh setan orang nggak bangun malam itu. Kalau orang bisa bangun malam itu indah, bangun malam. Berdialog dengan Allah, khusyuk, luar biasa, nikmat. Kalau kita sudah terbiasa, belajar kekhusyuan. Kemudian yang ke berapa tadi? Bintang ketiga. Tidak ada kedekatan dengan Allah. Kalau tadi tidak ada kehusuan, tidak ada kedekatan. Hati yang tidak dekat dengan Allah. Bahasa ilmunya itu namanya muraqabah. Kalau bahasa anunya al-ihsan. Ihsan. Merasa dilihat atau merasa melihat Allah, hatinya ini. Hati yang tidak punya kedekatan dengan Allah, jauh dari Allah, bahaya. Hati. Maka kita semua belajar bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita belajarnya? Ya. Kita memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarnya di situ, karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Ya, aku selalu bersama persangkaan hambaku, dan aku selalu bersama dia di mana dia ingat kepadaku, eling kepada Gusti Allah. Cuman bukan yang aliran eling tak iku ora. Maksudnya ini latihannya untuk mendekat kepada Allah. Kata Allah, ketika dia ingat kepadaku di tengah-tengah banyak orang, maka aku ingat kepada dia di tengah-tengah para malaikat. Jadi kalau kita di dunia kayak begini, ingat Allah, zikir sama Allah. Allah juga nyebut itulah hambaku itulah.
Itu kalau kau laku itu. Malaikat delon itu. Jadi disebut oleh Allah, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan, kalau hambaku mendekat kepadaku satu dhira'. Satu dhira' itu ujung tangan sampai ujung siku. Taqarrabtu ilaihi, maka aku mendekat kepada dia satu jengkal. Satu jengkal, artinya lebih cepat. Kalau dia mendekat kepadaku satu depa, saya satu dhira'. Kalau dia datang dengan berjalan, maka aku datang dengan berlari. Masya Allah. Jadi saudara, rugi kalau kita nggak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu kenapa menjadi manusia terbaik? Karena sangat dekat dengan Allah. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Yang namanya Ibrahim itu awwah, kepada Allah. Ohnya itu kepada Allah. Curhatnya itu langsung kepada Allah kalau ada masalah, ya, bukan pasang status. Guys, aku lagi apa ngarannya? Update statusnya. Update statusnya itu kepada Allah. Itu namanya orang dekat dengan Allah. Semua bisa. Sampai orang terburuk pun itu bisa mendekat sama Allah. Tidak ada yang ditolak oleh Allah. Justru kalau orang pendosa itu wakeh dosanya. Kalau kembali kepada Allah diterima. Apalagi nggak pada akeh dosanya. Mendekat kepada Allah, didekati oleh Allah. Sangat dekat dengan Allah. Maka rugi kalau kita nggak dekat dengan Allah. Rasulullah memberikan gambaran orang yang banyak dosanya ketika kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Taubat itu maknanya balik. Tubtu ilaika. Tubtu ilaika ya Rabbi. Tub alayya, ya Allah, terima taubat. Taubat itu maknanya kembali. Balik kepada Allah. Yang asalnya maksiat, dia, ya Allah, saya kembali jadi baik, ya Allah, saya tinggalkan kemaksiatan, ya, saya kembali kepadamu, mohon ampun. Apa kata Rasulullah? Itu Allah sangat senang, lebih senang daripada seseorang yang berada di tanah lapang yang luas, jauh dari mana-mana. Kalau sampai nggak punya kendaraan, nggak punya berbekalan, mati dia. Ada orang, Rasulullah memberikan gambaran, di tanah lapang yang luas, bawa kendaraan unta, perbekalannya di situ, terus sebentar dia nyisih, turun dari untanya hilang. Dah, dia muter golek untanya, putus asa, akhirnya dia geledak di tanah lapang itu. Sudah tinggal nunggu mati. Merem sebentar, ternyata untanya di sebelahnya. Akhirnya dia saking senangnya gagal tangi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kualik. Saking syukurnya itu, wantar, ya Allah, engkau hambaku, aku pangeranmu. Kualik. Harusnya engkau pangeranku, aku hambamu. Aku hambamu, ya Allah, kau tolong, ya Allah. Maksudnya gitu, alhamdulillah, ini kewalik. Rasanya itu kadang wali bukan, wah ya alhamdulillah, malah innalillah. Kadang-kadang kalau orang seneng itu kan begitu, kebolak kebalik. Kata Rasulullah, Allah itulah menyambut hambanya yang banyak dosa. Nah, yang banyak dosa aja lebih senang daripada rajul ini, orang ini mendapati apa? Untanya. Allahu Akbar. Maka berusahalah mendekat kepada Allah, saudara, dengan banyak zikir. Zikir itu ibadah yang luar biasa. Zikir itu, ya? Ibadah yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah, ya? Jihad fisabilillah. Maka
Bapak Ibu berusahalah menjadi orang khusyuk, kemudian orang yang dekat dengan Allah. Yang terakhir nggih, menutup, apa tandanya hati diambang kerusakan? Tidak cinta Al-Quran. Nih bahaya nih, harus kembali kita tidak mencintai Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran oleh Rasulullah dilaporkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, kaum saya meninggalkan Al-Quran, ya Allah. Jadi orang nggak dekat dengan Al-Quran, jarang baca Al-Quran, itu dilaporkan oleh siapa? Oleh Rasulullah kepada Allah. Kenapa Al-Quran itu menjadi standarisasi standarisasi baiknya hati? Maka jawabannya firman Allah, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Hei manusia, hei hamba-hambaku, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Napa mau'izah? Nasihat. Mau'izah mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan menyembuhkan penyakit hati. Shifa' lima fis sudur. Wahudan warahmah, dan rahmat Allah. Apa itu? Al-Quran. Jadi siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, mau Quran mau, itu hatinya bersih, hatinya jauh dari fitnah. Senangkan Bapak Ibu, hobikan baca Quran saisane, sebisanya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan harus lebih nyebut, tapi bukan artinya maca Quran mau Ramadan tok mboten. Nah, kula pun angsal andalan kok Ustaz. Napa andalane? Ping 3 Ustaz wis padha karo katam. Mau senapa? Kulhu. Niku keutamaan membaca Al-Ikhlas, bukan menggantikan khataman Quran. Keutamaannya, pahalanya seperti itu. Ya nek Quran ya gak khatam ya orang khatam jenenge. Rasulullah itu lah khatam Quran sebulan sekali. Kalau bulan Ramadan semak-semakan kalian malaikat Jibril. Sahabat begitu. Malam ada dia baca Quran berapa juz. Sampai rumah-rumah sahabat Nabi itu seperti dari jauh kayak sarang tawon. Dari jauh begitu, semua rumah-rumah sahabat. Kenapa? Baca Quran. Nah, siapa yang jauh dari Al-Quran bahaya, hatinya bisa diserang fitnah. Siapa yang ingin selamat, cintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, bisa membersihkan hati kita. Hatinya nanti bisa tambah imannya, tambah ketakwaannya, tambah cintanya kepada Allah, cintanya kepada yang baik-baik ada. Karena Quran itu barokah, mubarakun. Sebenarnya tidak hanya itu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, siapa yang bersama Al-Quran ya kecipratan barokahnya Al-Quran, udah pasti. Kalau nggak percaya jenengan baca Quran di rumah, insya Allah rumahnya barokah. Baca di toko, jenengan tokonya apa? Insya Allah barokah. Baca di sawah, jenengan mau Quran dan sawah, aromacul, Al-Ikhlas ping 3. Ya mboten wis pokoke baca Quran mana-mana. Bakulan karo maca Quran, insya Allah barokah. Karena dalilnya Quran itu membawa barokah. Saya mendapati seperti itu di Mekah sana. Di kantor polisi ada mushaf Quran, di penjagaan pos polisi ada mushaf Quran. Hansip nih. Nah, di tempatnya dokter mejanya ada Quran.
Di mana-mana kok ada Quran. Oh, saya batin, wah di Indonesia mayoritas Muslim kok Qurannya yang masjid. Ada Qurannya sampai debuan, debuan apa? Kebeletukan. Masya Allah. Kalau di Arab sana sampai orang lama nggak baca Quran ya, itu termasuk aib. Aib. Aib itu apa? Aib itu orang pantas orang Islam kok ada soko Quran. Malah Quran itu menjadi obat, barokah. Maka itu kurang lebih yang bisa disampaikan pagi ini supaya kita bisa menjaga hati kita supaya selamat dari mara bahaya hati. Barakallahu fikum. Insyaallah itu yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, barangkali ada yang nanya, silakan. Ini berhubungan dengan kekhusyuan. Ya. Kita selalu berhubungan dengan masyarakat lain juga di masjid-masjid lain. Kita ini kadang-kadang bunda di jalan mau sholat, bahwa sholat itu kadang-kadang itu tidak sampai khusyuk. Saya berdoa Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai, seperti ruku, sujud itu terlalu cepat. Apakah kita lebih baik sendiri ataukah kita mengutamakan jamaah? Ini sering bunda. Dimanapun kita berada gitu. Kalau tidak bersama jamaah kita yang sudah biasa. Karena itu apakah kita lebih baik sendiri ataukah kita mengutamakan jamaah? Itu sering terjadi. Gimana? Jadi imamnya terlalu cepat. Jadi kita yang masih monotoati, yuk kono wis. Ya, sebenarnya begini, kehusyuan itu kalau sudah maksimal, cepat atau lambat ya tetap khusyuk. Itu yang kita kejar, melatih hati. Itu satu kaitannya, sehingga lama cepat tetap khusyuk, usahakan sampai ke level itu. Adapun sholat itu memang untuk mencapai maksimalnya kan ada syariat tumakninah. Kalau masih belum tumakninah itu susah untuk khusyuk memang. Sehingga kita ditanya lebih baik sendiri ataukah berjamaah. Kalau cepatnya tidak sampai kehilangan tumakninah, kita lebih baik tetap berjamaah. Tapi kalau cepatnya sampai kehilangan tumakninah, lebih baik sendirian. Lebih baik sholat sendiri. Kenapa? Karena kalau sholatnya nggak tumakninah, kata Rasulullah, ada orang sholat nggak tumakninah, mendatangi Rasulullah terlalu cepat. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Tuh, dalilnya begitu. Balik sholat meneh, kamu durung sholat dia cepet lagi sholat. Badan tumakninah. Balik ke tempat Nabi salam, kata Nabi, irji' fasalli. Balik sholat kamu belum sholat. Fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali nyerah dia, ya Rasulullah tolong ajari saya sholat. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu sholat berdiri sampai tenang. Nanti kalau ruku, coba cepet-cepet sampai betul-betul kamu tenang, baru kamu iktidal. Betul jejak ngadeg tenang, baru kamu sujud. Cepet-cepet menunggui. Nah, maka ulama memaknai bisa-bisa tidak sah atau tidak sempurna. Kalau sudah begitu kita boleh memilih. Kalau memang nggak tumakninah tenang, angel kan tumakninah. Ya, ada yang memang sholatnya luar biasa. Kita satu ayo rampung wis jawaban. Itu boleh. Kan lebih baik. Nah. Juga berhubungan dengan melafazkan Al-Quran. Kita sering mendengarkan imam itu tidak fasih atau kurang fasih. Jadi melafazkan Al-Qurannya juga tidak jelas, juga salah kalau menurut saya, maksud kurang gitu ya. Apakah kita wajib untuk
ini membenarkan dengan batin gimana? Kalau bacaan ini batas apa namanya, maksimal atau minimal, Pak? Yang penting kesalahannya tidak sampai berubah makna. Tidak sampai berubah maknanya, itu masih diampuni. Artinya masih ma'dzur, masih sah salatnya. Tapi kalau kesalahannya sampai pelafatannya, makhrajnya atau panjang pendeknya bisa merubah makna, nah itu bacaan Fatihah ya, bacaan Fatihah itu bisa tidak sah salatnya. Kalau sampai itu standarnya, artinya itu juga menjadi standar, kita boleh tidak ikut. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, itu kaidah dari para ulama. Ya kita tetap sholat. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadi kan cobaan kita aja, ada cobaan keusuhan, ujian saya ini. Nah, misalkan baca Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim apa mustaqim? Qim. Pokoknya enten tidak terlalu kaf masih bisa. Karena sampai kim mustaqim, itu bisa berubah makna itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Tal sama tol sama tal beda makna. Sampai berubah huruf, berubah itu tandanya sudah nggak bisa, itu nggak boleh. Kalau hanya sirotol kali sirotol, nah, itu masih belum berubah, karena memang itu lidahnya tol kalau suruh tol ya angel, pangkat tol ya, sirotol mustahil. Ya, orang Bali, orang mana? Saya pernah itu. Lah bi alaihim, dadi bingalaihim, saya pernah makmum begitu. Tulung agung. Itu bingalaihim waladhdallin. Itu kalau makmumnya ngantuk, bingalaihim waladhdallin, jare makmumnya ngamen. Nah, ngamen bingalaihim. Kita tidak sebaiknya memilih berjamaah, karena kan tuntutannya sholatnya kan berjamaah. Artinya kita bukan, kadang kan kita nggak tahu kita perjalanan safar. Saya pernah sholat itu di salah satu masjid mungkin Ustaz, jadi jadi saya sholat itu mulai sholat tahiyatul masjid, sholat itu yang mandiri itu seluruh jamaah. Jadi saya intinya semangat saya jamaah. Jadi mungkin kaitannya dengan bacaan, kita ambil yang jamaahnya saja. Karena sahabat juga, mufarokoh juga, karena terlalu panjang jam. Imamnya juga terlalu panjang. Saya pernah baca hadisnya di situ lagi. Jadi tetap diambil jamaahnya. Oh enggak, jadi ada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil. Bolehnya mufaraqah, bolehnya tidak, itu sudah ada kaidahnya. Termasuk tadi, jadi kalau tidak tumak nina, betul itu sampai tidak tumak nina, itu kan sholatnya minimal tidak sempurna atau bahkan nggak sah. Itu kita sudah boleh mufaraqah. Jadi sholat lagi? Bukan sholat lagi. Ya kalau sudah kadung melu ya melu otomatis. Nah, sudah melu. Maksudnya kalau sudah tahu, wah imamnya cowok pedagang orang iso. Dan mufaraqah itu bisa di tengah-tengah sholat, bisa di tengah-tengah sholat. Kalau memang betul tidak tumaknina, betul itu batasan. Atau bacaannya Fatihahnya salah betul, lerasah loh sholat. Nah, di binisbah kita tahu itu sudah boleh batasan, boleh mufaraqah. Nah, boleh mufaraqah juga kalau kepanjangan tadi. Itu salah satu. Dia sedang capek betul, memang capek betul, imamnya ada dawa tenan, tapi nek saiki kan nggak ada yang panjang sekarang itu. Nah, yang dimaksud panjang itu Mu'ad bin Jabal dulu baca surat Baqarah salat Isya.
hampir 3 juz. Lho iku dawa tenan. Nah, saiki maca sabisma rabbikal a'la ini salat subuh kok dawa mento yo. Untung saya tamu tadi. Kalau bukan tamu mungkin saya diseneni tadi. Harus surat Nuh sedikit itu mah. Rasulullah lah 1 juz dalam salat subuh itu, 60 ayat minimal. Khalifah Umar tadi. Khalifah Abu Bakar itu surat Baqarah kalau salat subuh itu. Mulai gelap sampai terang. Nah, sama dengan kita kan? Salat subuhnya sampai terang. Tapi mulainya bukan dari gelap. Sama terangnya. Baik. Jadi tadi dikatakan LDI Salam Jamaah. Saya dulu dari sana. Dulu mien ya, bukan sekarang. Katanya sholat dipandang. Nah, iya memang. Jadi memang aliran yang seperti itu dan sejenisnya itu kalau sampai ada orang lain masuk ke masjidnya kan beda caranya. Menurut dia, sopo ini untuk jamaah ya. Karena memang mereka asing dengan orang di luar. Saya mengalami itu. Kok diteloki ya. Karena orang di luar mereka kafir. Jadi umpama sholat tak iki ora kanggo sholatmu. Jadi sawang ini ora apa sholat barang sampean niku gitu. Atau beda penampilan, beda gumun dia. Kok ada orang yang berani. Jadi secara umum nggak bisa orang luar jamaah masuk, nggak bisa kalau ya itu dipelototi, dipandengi kan. Jadi orang nggak enak. Itu makanya kita terus ya berdakwah kalau menjumpai aliran-aliran seperti itu diingatkan supaya bisa kembali ke jalan yang lurus. Insyaallah cekap nggih. Barakallahu fikum, kita persiapan di An-Nur berikutnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang dekat dengan Allah, hati yang tidak terfitnah, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.